bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Rabu 22 Februari 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya Rahmat_9898_SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih pada sesi Q&A nanti. So, pastikan netizen asyik Indonesia menyimak seluruh penjelasan narasumber kita hari ini ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, buat teman-teman di sini netizen asyik Indonesia yang setiap hari nggak pernah bisa lepas dari internet, ada beberapa jurus yang kalian harus ketahui bersama. Nah, aku punya video 4 jurus makin cakap digital. Yuk kita lihat sama-sama videonya ya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Keempat jurus tadi wajib kita kuasai bersama ya, terutama sekarang kita hidup di era yang semuanya serba digital, semuanya serba pakai internet. Kita harus bisa menjaga etika walaupun berinteraksi dalam dunia digital, karena sebetulnya sama aja dunia nyata dengan dunia digital, bedanya kalau digital pakainya layar monitor gitu. Oke, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya kita akan membawakan topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih, tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era yang serba digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, budaya digital, dan etika digital. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Ibu Senia Angelika Wijayanto SHMSI. Beliau merupakan anggota Japelidi dan juga Head of Center for Publication LSPR Institute. Yang kedua kita punya Ibu Cut Mutia Carolina. Beliau merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terakhir kita punya Bapak Eko Prasetyo Nugroho. Beliau merupakan anggota HIPMI Jaya BPC Jakarta Selatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena narasumber kita yang pertama juga sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, langsung saja kita sambut Ibu Senia Angelika. Halo, selamat pagi Bu Senia. Selamat pagi Kak Hirza dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, Alhamdulillah sehat terus ya Bu ya. Aku inget Ibu Senia ini dosen aku di LSPR dulu. Oh, masa? Oh, Iya, aku temennya Viola Monica Ibu. Dulu pernah dibimbing sama Ibu Senia. oke, I remember ya. Iya, hari ini kita jadi ketemu reuni ya lagi. Kak? Iya, reuni. Banyak banget, Kak. Karena sekarang kalau nengok kanan kiri semuanya LSPR. Oke. Oke, Ibu Senia, hari ini kita mau bahas pilar pertama nih, Bu, ngomongin soal kecakapan digital. Di era digital seperti sekarang ini kan udah maju ya, Bu. Sekarang udah tahun 2023, perkembangan makin maju, teknologi makin maju, malingnya makin pinter juga, Bu.
Benar ya. Pasti. Mungkin kalau Ya. Ibu sempat dengar isu beberapa waktu yang lalu itu ada penipuan-penipuan kejahatan digital lewatnya link-link yang dikirim lewat WhatsApp yang mengaku sebagai kurir paket, ngirimin foto tapi pakai link-link yang ternyata itu buat nipu, buat ngambil semua dana kita yang ada di rekening. Tanggapan Ibu terkait isu-isu seperti ini gimana, Bu? Karena kan masih ada nih korbannya, berarti kecakapan digitalnya masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, ya kalau tentang itu memang pasti kejahatan yang berkembang kitanya harus lebih pintar daripada kejahatan itu gitu kan. Berarti kita memang masih butuh untuk terus mengasah dan meningkatkan kecakapan digital kita. Nah, itulah gunanya kita ikut sesi hari ini. Oke, berarti nanti akan dibahas lebih lanjut lagi ya di dalam paparannya Ibu Xenia. Kalau gitu karena teman-teman netizen asyik juga udah nggak sabar, langsung saja ya kami persilahkan Ibu Xenia untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk proses belajar dan mengajar dari pilar kecakapan digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktunya 15 menit ya Bu Xenia. Nanti saya remind lagi 3 Yes, menit terakhir. Ya, saya izin untuk share screen dulu. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, baik. Saya mau perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, Pak Eko, Kak Cut. Nah, saya manggilnya Kak Cut nih di sini. Berarti saya boleh manggil Kak Hirza juga ya. Oke. Saya Xenia, saya sekarang mengajar di LSPR. Tadi udah ketahuan gitu ya. Baru mulai udah langsung dicepuin sama Kak Hirza. Eh, Kebetulan pada hari ini saya mau sharing sedikit tentang yang bicara tentang kecakapan digital. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dengan kecakapan digital, ya? Sebelum kita masuk ke dalam topik kita yang lebih yang lebih terang lagi, kita mau lihat dulu kecakapan digital ini adalah kemampuan gitu ya setiap individu kita untuk pertama bisa tahu, kedua kita bisa paham, dan yang ketiga kita bisa menggunakan. Apa saja yang bisa kita apa saja yang perlu kita tahu, pahami dan gunakan. Mulai dari perangkat keras, hardware gitu ya, perangkat lunak, software, kita bisa pakai mesin pencari atau search engine gitu ya, dan juga berbagai aplikasi percakapan yang kita sekarang banyak gunakan adalah sosial media. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami dan juga kita gunakan. Kalau kita gunakan tapi kita nggak paham, nah itu yang berbahaya gitu ya teman-teman semua. Nah, sekarang topiknya adalah gimana caranya kita menggunakan teknologi gitu ya untuk bisa lebih banyak belajar. Kalau saya lebih senang menggunakan kata-kata itu. Lebih banyak belajar. Kalau proses belajar mengajar sekarang karena pandemi mau nggak mau suka nggak suka, jadi pasti pakai teknologi. Kita semua udah pakai Zoom, kita semua udah pakai Google Meet mungkin, pakai Google Classroom dan lain sebagainya. Yang tadinya kita semua manual, ya mau nggak mau kita sekarang dengan berbagai teknologi, termasuk dengan acara hari ini, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita semua bisa pakai, tapi apakah kita bisa memanfaatkannya dengan benar? Karena kadang-kadang kita cuma sekedar pakai, tapi kita nggak tahu gimana caranya menggunakan yang benar. Nah, manfaatnya apa sih si teknologi ini untuk proses belajar mengajar kita? Teman-teman yang masih di bangku sekolah dan masih di bangku kuliah dan juga Bapak Ibu guru, kalau kita bicara tentang teknologi yang sudah merasakan manfaatnya pasti banyak. Terutama di saat kemarin kita terpaksa untuk menggunakan teknologi ini. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang terlihat. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi dengan benar, maka kita bisa explore lebih banyak. Dan juga ketika dalam proses belajar mengajar, pasti teknologi ini bisa membantu untuk jadi lebih efisien. Dan juga bisa membuat cara belajar jadi lebih menyenangkan. Kenapa lebih menyenangkan? Karena anak mahasiswa, masih saya aja gitu ya, masih suka bermain dan masih suka coba-coba macam-macam. Kita bisa mendobrak cara belajar yang tadinya mungkin sangat monoton gitu ya. Dengan teknologi ini kita bisa belajar dengan lebih mencoba berbagai hal dan mencari tahu sendiri. Kalau saya senang main detektif-detektifan gitu ya. Jadi kalau kita cari tahu dari satu hal, kita bisa explore lebih banyak menggunakan teknologi. Nah, teknologinya semakin berkembang.
manusia itu juga harus semakin cakap digital gitu ya. Ketika teknologinya berkembang, kalau manusia nggak bisa mengimbangkan teknologi, ya kita akan ketinggalan dan kita akan jadi orang-orang yang akhirnya nanti termakan oleh si teknologi itu tanpa kita tahu dan tanpa kita bisa memanfaatkan untuk keuntungan kita juga. Nah, kalau kita ngomong belajar gitu ya, yang paling mudah adalah gimana caranya kita explore teknologi ini untuk cari informasi. Informasi itu bisa didapat dari mana aja gitu ya teman-teman. Di sini kita lihat ada robot. Zaman dulu robot nggak ada. Zaman sekarang robot udah bisa udah bisa melakukan banyak hal yang bahkan dulu kita nggak kepikiran robot ini bisa melakukan hal tersebut. Salah satunya yang saya yakin kita semua gunakan gitu ya, adalah yang namanya search engine. Search engine atau mesin pencari ini, dia adalah dalam tanda kutip kamus berjalan kita gitu ya. Cari apa-apa Google dulu. Kalau sekarang anak-anak mahasiswa bisa ditanya, tahu informasi tentang ini nggak? Ada berita ini nggak? Udah pernah makan ke sini belum? Mereka akan langsung cari, tempatnya kayak apa ya? Atau ini lokasinya di mana ya? Reviewnya seperti apa ya? Dan lain sebagainya. Kemana mereka mencari? Kalau nggak ke sosial media, mereka akan cari ke mesin pencari. Nah, biasanya yang kita ketahui yang namanya mesin pencari ini paling cuma Google, Yahoo kalau zaman saya gitu ya. Yahoo, atau dulu ada namanya MSN. Sekarang ternyata ada banyak sekali mesin pencari yang dia fungsinya berbeda-beda. Ada yang namanya Google, Microsoft juga punya sendiri, ada Baidu. Ada yang pernah gunakan Baidu di sini? Mungkin Kak Hirza pernah coba gitu, pakai Yahoo, Yandex. Ada yang namanya DuckDuckGo tuh, saya juga baru kenal gitu ya si DuckDuckGo ini. Ini banyak sekali informasi yang kita bisa gali. Misalnya kalau kita cari informasi di Google, ternyata dia nggak ada, bisa jadi informasi itu ada di search engine yang lain atau mesin pencari yang lain. Kita bisa buka satu persatu kalau kita ingin tahu itu gitu ya. Pengetahuan itu kita bisa dapat dari mana saja. Dan dari situ kita bisa belajar banyak hal. Nah, teman-teman mungkin perlu sedikit tahu juga bahwa informasi di setiap negara itu ada batasannya gitu ya. Setiap pemerintah itu punya sistem pembatasan. Makanya kenapa informasinya bisa beda-beda di setiap negara. Disitulah kita bisa gunakan banyak sekali search engine ini untuk memaksimalkan cara kita atau memaksimalkan informasi yang bisa kita dapat. Nah, sekarang gitu ya, ketika kita menggunakan si Google yang biasa kita gunakan, apakah dari teman-teman ada yang sudah pernah memaksimalkan fitur-fiturnya? Di sini ada filter gitu ya, yang kita bisa cari atau kita bisa gunakan ketika kita mau cari satu hal secara spesifik. Karena kadang-kadang kalau kita klik, dia langsung keluar jebret gitu ya, banyak banget. Dan kita harus liatin satu-satu, kayaknya PR banget kalau bahasa anak sekarang ya. PR banget nih, males untuk nyari. Ternyata kita bisa gunakan yang namanya filter. Kita mau cari lokasi, kita pakai langsung klik Maps. Atau kita mau cari khusus untuk shopping, kita cari di bagian belanja, penerbangan, keuangan, macam-macam. Bisa digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, jika kita ditanya tadi, teknologi banyak gitu ya yang bisa kita gunakan. Belajar dari teknologi atau belajar bersama dengan teknologi. Kita bisa lakukan dua-duanya gitu ya, karena banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan. Dan juga kita bisa mempelajari sesuatu dari teknologi tersebut. Ketika teknologi berkembang, maka kita juga harus berkembang, teman-teman. Zaman dulu nggak ada content creator gitu ya. Nggak ada robot, nggak ada 3D printer. Sekarang kita bisa mau bikin apa, kita tinggal masukkan modelnya, masukin ke komputer, dia bisa ngeprint, bikin langsung gitu ya. Bikin casing HP, bikin pajangan, macam-macam. Atau sekarang yang lagi ngetrend, namanya metaverse. Metaverse ini juga bentuk dari teknologi yang dia sudah semakin berkembang gitu ya. Yang tadinya kita ada di dunia nyata, kita dipindahkan kepada dunia virtual. Kampus-kampus, sekolah-sekolah banyak yang sudah pada pindah gitu ya. Mereka buka cabang di dunia virtual. Kebayang ya, nanti ke depannya akan seperti apa. Ini pasti akan jadi makin seru lagi kalau kita bisa manfaatkan hal-hal ini dengan lebih maksimal. Nah, ternyata gitu ya di dunia virtual ini juga banyak sekali aplikasi, teman-teman. Ada yang pernah coba nggak nih? Saya suka coba yang namanya Duolingo. Saya pakai tuh. Belajar macam-macam bahasa. Emang dasar kepo ya. Semua dicobain gitu ya. Belajar bahasa Korea, bahasa
Arab, bahasa, wah udah deh. Yang tadinya nggak ngerti, mungkin ya kalau saya sih jadi paham sedikit, atau bahkan jadi makin bingung gitu ya. Tapi aplikasi ini sangat berguna ketika kita mau belajar mandiri. Dan ternyata kita bisa belajar sendiri menggunakan banyak sekali aplikasi gratis yang ada di internet. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak macam-macam. Nah, saya mau menawarkan satu cara belajar yang menyenangkan. Buat saya, ini cara yang nyenengin banget karena saya senang jalan-jalan. Ada yang namanya virtual tour. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah coba virtual tour. Sekarang Indonesia sudah banyak menggunakan gitu ya. Di luar negeri juga banyak. Kemarin saat pandemi, ini cara yang seru gitu ya, karena kita nggak boleh kemana-mana. Saya jalan-jalan terus setiap hari pakai virtual tour. Lihat kota-kota, lihat museum-museum, dan macam-macam. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, padahal cuma virtual gitu. Tapi kita bisa lihat semuanya sama seperti apa yang kita lihat ketika kita hadir di tempat tersebut. Nah, virtual tour ini dia menawarkan hal yang baru gitu ya, sangat segar, sangat fresh, seru banget kalau teman-teman mau menambah wawasan, menambah pengetahuan dengan jalan-jalan lewat virtual tour. Ada banyak sekali, tinggal masukin ke Google gitu ya, virtual tour, klik, dapat banyak, jalan-jalan gratis. Nah, ketika kita punya kemampuan digital yang baik gitu ya, tentu kita bisa menjaga diri kita atau menghindarkan diri kita dari kejadian yang tidak kita inginkan. Kemarin banyak banget kejadian gitu ya, ketika kita baru masuk ke area-area digital ini, orang belum fasih, belum mahir menggunakan perangkat-perangkat digital ini. Kalau bahasanya katanya belum cakap gitu ya, dalam menggunakan perangkat digital ini. Ada banyak insiden yang terjadi, teman-teman. Ini antara lain karena pertama orang belum paham itu tadi, kedua dia nggak aware atau dia nggak sadar bahwa ini penting untuk dipelajari sebelum kita gunakan. Sehingga penggunaan teknologi di dalam pendidikan ini harus disertai dengan kecakapan digital yang baik. Artinya kalau kita tidak bisa menguasai si teknologi ini bisa jadi nanti akan merugikan kita, seperti kejadian-kejadian yang sudah nih. Ada yang orang lagi kelas lupa matiin kamera, dia pergi ke kamar mandi gitu ya, atau ada adegan yang harusnya tidak untuk dipertontonkan dan lain sebagainya, tapi ini dijadikan sebuah insiden channel-channel yang tiba-tiba kelihatan gitu ya. Nah, kita kan nggak mau ini sampai terjadi pada diri kita. Jadinya kita harus cakap atau kita harus terus mengasah kemampuan digital kita. Nah, sebelum saya mengakhiri, ya teman-teman, kalau kecakapan digital kita baik, gitu ya, teknologi ini dia manfaatnya banyak buat kita. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar, ilmu yang kita bisa dapatkan dari teknologi atau menggunakan teknologi, contohnya internet gitu ya, ada banyak sekali ilmu yang kita bisa ambil karena aksesnya mudah, tinggal kita klik. Selama kita punya internet gitu ya, tinggal kita klik, langsung kita bisa cari apa yang mau kita cari. Akibatnya apa kalau misalnya kita bisa kuasai ini? Cara kita belajar gitu ya, jadi lebih seru, dan juga ilmu-ilmu itu yang tadinya kita harus nunggu orang cerita ke kita bisa cari sendiri. Jadi kita dapat informasi jauh lebih cepat. Nah, dengan informasi yang teman-teman bisa dapatkan ini, teman-teman bisa praktek, bisa mencoba explore sendiri. Karena kalau kita nungguin orang lain yang cerita, kita udah ketinggalan nih. Dengan adanya teknologi ini, maka kita bisa menggunakan semaksimal mungkin. Untuk keuntungan siapa? Untuk kita juga, gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama gitu ya, Bapak Ibu juga, untuk guru-guru, kita sama-sama ciptakan lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan. Nggak cuma menyenangkan, tapi efisien gitu ya. Ilmunya tersampaikan, anak-anak senang, pasti mereka akan lebih seru. Mereka merasa, wah, saya menantikan untuk belajar lagi. Gitu ya. Dengan teknologi, kita bisa maju dengan lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Ahirza. Terima kasih Ibu Senia atas paparannya tadi dari pilar pertama ngomongin soal kecakapan digital.
Menarik banget ya, banyak mesin pencarian yang mungkin beberapa saya sih nggak pakai gitu. Belum pakai karena terlalu banyak, Bu. Karena Betul. apa-apa semuanya serba Mbah Google, Mbah Google, Mbah Google. Ya paling mentok-mentok Yahoo atau Microsoft masih pernah pakai sih. Kalau yang lain sih belum pernah pakai. Bu, ngomongin soal tadi. Tadi kan lengkap banget ya, banyak aplikasi juga untuk jadi fitur-fitur anak-anak belajar zaman sekarang. Kalau misalnya anaknya tinggal di daerah kota kayak kita sih bisa-bisa Yes, aja. betul. Terus apa kabarnya anak-anak yang tinggal di daerah 3T, Bu? Nah, Menurut Ibu gimana tuh solusinya? nah kalau ini berarti gitu ya, pemerintah yang harus hadir gitu ya untuk masyarakatnya. Dan pemerintah punya tugas untuk hadir. Di sini, saya kemarin waktu kita online, LSPR online, mahasiswa LSPR juga ada yang datang dari pelosok-pelosok. Mereka bersusah payah untuk mencari internet, mencari sinyal gitu. Mereka datang sampai ke balai-balai desa gitu untuk bisa dapat sinyal. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti itu, dengan menghadirkan internet dan akses yang belum menyeluruh, Fasilitas yang oke, memadai gitu ya. ya. Nah, fasilitas yang memadai, tapi kita mulai dengan tempat-tempat umum gitu, disediakan di tempat-tempat umum supaya orang-orang bisa menggunakan. Mungkin itu kita bisa usulkan gitu ya. Oke, semoga kedepannya juga semua sudah bisa memanfaatkan internet dengan baik ya, walaupun Yes. tinggal di daerah 3T. Ibu terima kasih atas paparannya, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Terima kasih Ibu Senia. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Ibu Senia dari pilar pertama kecakapan digital. Sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/Liptik Jakarta Banten 006 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/Liptik Jakarta Banten 006 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau juga sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Cut Mutia. Halo, selamat pagi Ibu Mutia, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Mbak Zaza, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya gimana? Baik Sehat ya, dong. semangat ya. Ketemu ibu dosennya ya. Iya, aduh ketemu di sini lagi dari kemarin ketemu Ibu dosen terus. Ibu, hari ini kita mau bahas pilar kedua, ngomongin soal budaya digital. Budaya digital yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya begitu ya, Bu ya. Aku mau nanya, Bu, apa sih dampak yang terjadi kalau misalnya dalam dunia digital kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Oke, coba kita lihat ya yang sudah terjadi deh ya. Mungkin teman-teman dan Mbak Zaza juga pernah ketemu ada orang yang ribut-ribut di Twitter ya, atau di Instagram saling mencaci maki ya, pakai bahasa kasar, menyampaikan pendapat tapi jatuhnya merundung orang lain. Nah, itu bagian dari ketidaksadaran kita penerapan budaya Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika di media digital. Itu satu contoh kecil. Nanti yang banyak lagi saya akan cerita-cerita di materi. Oke, nanti detailnya ada di paparan materinya ya. Kalau gitu Bu Mutia, langsung saja kita persilahkan Ibu Mutia untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen. Oke. Baik, hari ini ya, tadi Mbak Senia sudah banyak cerita tentang bagaimana teknologi ini sangat bermanfaat dan sangat mungkin kita sama-sama berjalan sambil belajar dan sambil memanfaatkannya untuk meningkatkan banyak hal ya. Nah, ternyata di penggunaan teknologi digital itu tidak berhenti dari kebermanfaatannya saja, tidak berhenti dari bagaimana kita bisa gunain Zoom tadi ya, atau tidak sebatas kita ngerti banyak pilihan search engine dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah bisa, sudah paham dalam penggunaannya, kita juga perlu menerapkan hal-hal yang terkait keputusan bersikap di dunia digital.
Nah, hal itu akan sangat memudahkan kita ketika kita memahami nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk diterapkan di dunia digital. Maka materi saya pada hari ini bercerita tentang budaya bermedia digital. Anak-anak muda kira-kira bisa apa sih di dunia digital ya? Baik, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Mutia Carolina M.Ikom. Sekarang saya bertugas sebagai dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian saya juga sama dengan Mbak Senia, kami sama-sama berada di Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JPLID, dan saya merupakan narasumber Gerakan Literasi Digital di 2021, 2022, dan tahun ini juga ya, 2023. Berikut kontak saya, email, Instagram, dan linknya. Baik, seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, ternyata ya, teknologi digital ini menghadirkan berbagai tantangan, yaitu tantangan budaya digital. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah terjadi dan menjadi tantangan kita ketika kita masuk ke dunia digital. Yang pertama, ketika dengan berkembangnya teknologi ini ya, ternyata ada kejadian yang berkaitan dengan kaburnya wawasan kebangsaan. Jadi anak-anak muda, begitu juga berbagai kalangan ketika masuk ke dunia teknologi sudah lupa nih berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Karena memang di dunia digital itu kan informasinya luas banget dan arus informasinya itu deras banget. Kita dapat info dari mana-mana ya, kita bisa lihat. Kalau dulu sebelum ada teknologi mau tahu gimana sih rasanya ke luar negeri gitu ya, tentu kita maksimal banget kita cuma bisa lihat video rekaman orang yang sudah pernah ke luar negeri, video pribadinya atau fotonya gitu ya. Tapi kalau sekarang sama kayak ceritanya Mbak Senia tadi, bisa virtual tour ya, jadi nggak perlu jauh-jauh, tapi kita bisa lihat lewat layar aja, tapi seolah-olah udah nyata banget. Nah, seluas itu informasi yang kita temukan di dunia digital. Namun, keluasan itu juga ternyata ada kejadian berkaitan dengan menipisnya kesopan santunan. Karena dunia digital ini bebas banget ya, dalam tanda kutip setiap orang bisa bikin akun ya, terus juga setiap orang bisa typing macam-macam di status atau di postingan Instagram, nge-tweet dan sebagainya. Kebebasan itu seringkali sulit untuk kita batasi, sehingga kita lupa bahwa ada nilai sopan santun yang menjadi satu nilai budayanya masyarakat Indonesia sejak dulu gitu ya. Kemudian tantangan yang kita hadapi juga berkaitan dengan hilangnya budaya Indonesia, media digital Indonesia ini mulai memberikan panggung-panggung yang lebih banyak kepada budaya asing. Padahal ya, kalau dilihat, culture Indonesia tuh unik banget. Budaya Indonesia tuh unik banget, banyak sekali hal-hal yang bisa kita tampilkan di media digital. Baik, tantangan selanjutnya yang kita hadapi di dunia digital terkait dengan budaya digital juga berkaitan dengan pemahaman hak-hak digital. Jadi yang namanya penggunaan teknologi itu ada yang namanya hak digital setiap individu, maka kita perlu menghargai itu, dan juga kita harus pahami hak digital apa saja yang kita miliki ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan begitu mudahnya dan begitu demokratisnya ya teknologi ini, sehingga siapa aja bisa berekspresi, namun seringkali ekspresi itu disampaikan dan ditampilkan secara bablas, tidak ada filter ya. Oke, kemudian juga fenomena yang ditemukan berkaitan dengan kurangnya toleransi, sehingga muncullah perdebatan-perdebatan dan keributan yang semestinya tidak terjadi, kemudian hilangnya batas-batas privacy, dan pelanggaran berkaitan dengan hak cipta dan karya intelektual. Nah, ini sebenarnya masalahnya besar banget dan banyak banget. Kita bisa menyelesaikan banyak masalah ini mulai dari kesadaran kita sendiri. Sebagai pengguna teknologi, saya tidak sekedar punya handphone, kemudian yang penting saya bisa ngelakuin apa saja. Ya kan handphone saya, akun saya ya. Tapi kita tentu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan nilai budaya yang ada pada masyarakat Indonesia, kemudian kita terapkan juga di dunia digital.
Jadi, kurang lebih ya, dapat kita maknai yang namanya budaya bermedia digital itu berkaitan dengan bagaimana adik-adik serta teman-teman sekalian secara individu mampu membaca, mengurai, membiasakan, kemudian memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan dalam penggunaan teknologi digital. Jadi, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita pelajari dari SD ya, bahkan di TK pun nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah banyak kita ikuti kegiatannya ya, yang kemudian ini perlu kita terapkan dan tidak hanya di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, tapi juga di kehidupan sehari-hari kita di media digital. Oke, kalau berbicara dengan budaya bermedia digital ya, poinnya ada 4 poin ini. Materi utamanya ya, ruang lingkupnya berkaitan dengan budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, kemudian memahami berkaitan dengan hak-hak digital. Oke, ini kurang lebih yang saya sampaikan tadi ya. Yang namanya budaya digital, budaya Pancasila itu bagaimana kita memahami benar bahwa nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan landasan kecakapan digital kita. Jadi, kalaupun saya udah expert banget menggunakan teknologi digital, tapi saya sering ngata-ngatain orang gitu ya, kemudian saya suka jadikan orang lain sebagai lelucon, orang lain tersebut tersinggung, kemudian terjadi pembulian dan sebagainya, berarti kita belum cukup cakap secara penggunaan teknologi digital. Karena cakap tidak hanya sebatas bisa menggunakan, tapi juga bagaimana kita menggunakannya, bagaimana sikap yang kita lakukan dalam penggunaannya. Oke, nah berbicara tentang budaya digital tadi, maka ada 2 nilai utama yang perlu teman-teman serapi dan benar-benar diciptakan dan diterapkan di ruang digital, yaitu penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ketika kita beraktivitas di ruang digital. Oke, ternyata nih ya, nilai Pancasila itu tidak sekedar materi hafalan saja ya. Jadi kita dari dulu menghafal isi dari 5 Pancasila, ternyata setiap silanya itu punya makna tersendiri. Dan setiap makna tersebut bisa teman-teman terapkan di dunia digital. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada sila pertama, nilai utamanya itu adalah nilai cinta kasih. Jadi, ketika kita masuk ke dunia digital, yang harus kita pahami dan harus kita mengerti bahwa agama di Indonesia itu tidak satu ya, ada banyak agama yang diakui, dan di dunia digital kita sangat mungkin bertemu orang dengan berbagai latar belakang. Maka saling menghormati kepercayaan masing-masing di ruang digital itu menjadi penting untuk kita lakukan, menjadi sikap utama kita ketika masuk ke ruang digital. Sehingga ketika kita menghormati perbedaan, menghormati kepercayaan orang lain, kita bisa menerapkan pemahaman bahwa teknologi digital ini dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi ketika ada agama lain sedang memanfaatkan teknologi untuk beribadah, maka jangan diusik ya. Biarkanlah mereka memanfaatkannya dengan baik. Begitu juga ketika agama kita memanfaatkan teknologi ini untuk ruang ibadah, maka tentu kita inginnya tidak diganggu gitu ya. Oke. Pada sila kedua, kaitannya dengan nilai kesetaraan. Nah, teknologi digital ini siapa saja bisa menggunakannya. Maka panduan dari nilai pada sila kedua ini, yang perlu kita pahami bahwa kita semua ini setara ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang super power di dunia digital. Siapa saja diberlakukan adil dan manusiawi di ruang digital. Maka yang perilaku-perilaku berkaitan dengan bullying ya, atau membatasi orang lain akses dan sebagainya itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila kita. Oke, pada sila ketiga nilai utamanya itu adalah harmoni, yang mana sebagai masyarakat Indonesia mencerminkan kecintaan kita kepada negara kita. Yang kita utamakan itu adalah kepentingan Indonesia di balik kepentingan yang sifatnya kepentingan kelompok kecil atau kepentingan pribadi.
Jadi di ruang digital pun yang kita utamakan adalah kepentingan negara kita. Oke, pada sila keempat kaitannya adalah nilai demokratis. Nah, ini seperti yang saya contohkan sebelumnya bahwa yang namanya teknologi digital itu sifatnya bebas banget ya, bebas dalam tanda kutip, siapa aja bisa login dalam berbagai latar belakang dan sebagainya, bisa masuk ke dunia digital. Dan kita bisa punya kesempatan berkomentar, punya kesempatan yang sama untuk posting dan sebagainya. Nah, kebebasan ini merupakan bagian dari implementasi demokratis. Namun perlu diperhatikan bahwa ketika kita berekspresi, jangan sampai kita kebablasan ya, jangan sampai kita kelewatan overshare, kemudian dapat merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Oke, dan pada sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong. Dengan kita bisa menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa bersama-sama nih, bersinergi bersama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Kebayang dong kalau misalkan semua masyarakat Indonesia ketika masuk ke ruang digital siap menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam penggunaannya, maka tentu yang dulu-dulu kita pernah dapat netizen paling tidak sopan se-Asia ya, Asia Tenggara, itu nggak akan pernah muncul karena kita saling bersinergi untuk membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap penggunanya. Oke, nah dari kelima sila tadi ngomongin Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai generasi muda apa sih yang bisa kita cerminkan di dunia digital ya? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, saya ambil satu sila yang cukup penting berkaitan dengan nilai toleransi ya. Oke, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, yang diajarkan itu adalah kesetaraan. Jadi, di dunia digital itu tidak ada orang yang berlaku seperti Tuhan. Tidak ada yang lebih yang punya power yang luar biasa. Kita sama saja, kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya kelebihan. Maka saling menghargai dan saling memahami bahwa kesetaraan derajat itu ada dan sama di dunia digital, menjadi panduan yang penting ketika kita masuk ke dunia digital. Oke, nah toleransi seperti apa yang perlu teman-teman lakukan? Maka tidak boleh melakukan yang namanya sikap diskriminasi. Jadi jangan sampai nih teman-teman ketika masuk ke dunia digital ada temennya nggak senang sama temennya, kemudian nggak boleh gabung grup gitu ya. Padahal grupnya penting, semua orang harus join, tapi karena orang tersebut didiskriminasi, tiba-tiba tidak boleh join dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan. Oke, nah yang perlu kita cerminkan di penggunaan media digital itu terkait dengan sikap-sikap yang sifatnya tentang rasa, toleransi, kemudian empati, rasa tolong-menolong, dan saling mendukung. Oke, karena sebagai manusia, setiap kita ini adalah setara. Kita sama-sama manusia, punya kekurangan dan punya kelebihan ya. Kalau misalnya kita tidak toleransi ya, seringkali jatuhnya pada hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri atau bahkan masuk ke kasus-kasus yang sifatnya ke ranah hukum. Maka ini menjadi catatan penting nih buat adik-adik sekalian ketika masuk ke ruang digital. Nah, ini banyak kasus ternyata ya. Jadi bukan sekedar omongan saja, intoleran ini banyak banget. Terutama intoleran berkaitan dengan agama, intoleran berkaitan dengan bullying ya. Nah, itu bagian dari bagaimana orang-orang masuk ke dunia digital ternyata tidak mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya. Oke, nah berbicara tentang pentingnya nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, gimana nih kalau ternyata kita tidak menerapkan ini ya? Jadi tidak banyak, misalkan masyarakat digital itu memiliki pemahaman yang rendah mengenai nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penggunaan teknologi digital. Tadi sudah sempat ngobrol sama Mbak Zaza di awal ya, ternyata ini berefek yang buruk luar biasa. Tentu ada banyak hal yang terjadi ke arah negatif. Kita lihat yang pertama, ketika kita tidak mampu menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tidak
tidak mampu memahami yang namanya kebebasan berekspresi itu batasnya ada di mana. Sehingga muncullah perundungan cyber ya. Kita tadinya bercanda, ternyata kita ngejelek-jelekin orang lain, ada orang lain yang tersinggung, kemudian muncul ujaran kebencian karena ketidakpahaman kita terhadap batasan berekspresi, kemudian pencemaran nama baik, provokasi, dan sebagainya. Dan tindakan ini tidak hanya menjadi masalah di ruang digital, tapi juga akan sangat mungkin menjadi masalah ke ranah hukum. Oke, dampak selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kita tidak mampu membedakan antara keterbukaan ruang informasi, keterbukaan informasi publik, dan keterbukaan pelanggaran privasi. Jadi seringkali kita anggap ini informasi umum, ternyata kita ganggu privasi orang lain, dan ini juga sangat mungkin masuk ke ranah hukum. Oke, dampak selanjutnya berkaitan dengan ketidakmampuan kita membedakan yang mana yang namanya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ini juga akan menjadi masalah tidak hanya pada diri kita sendiri, karena kita akan sangat mungkin terprovokasi ya, tapi juga masuk ke kerugian orang lain karena mungkin kita nge-share informasi yang salah, atau bahkan masuk ke ranah hukum juga. Karena misalkan kita dapat info yang ternyata informasinya hoax, kemudian kita percaya, kita reshare, kita marah-marah, kita mention orang lain. Nah, ini bisa masuk ke kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kemudian provokasi, dan sebagainya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penggunaan teknologi digital sangat penting untuk dipahami dan diterapkan bersama-sama. Oke, di sini saya ada tips. 5 tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menerapkan budaya digital di ruang belajar ya sebagai pelajar. Oke, yang pertama ketika masuk ke ruang digital, yang kita niatkan adalah ini adalah ruang untuk belajar. Jadi jangan sampai kita mengusik kepercayaan orang lain. Kemudian kalaupun kita mau mencari hiburan ya, carilah hiburan-hiburan yang sesuai dengan usia kita dan yang ke arah yang positif. Karena di dunia digital itu banyak sekali kok yang bentuknya seperti hiburan, dikemas secara hiburan, tapi sebenarnya dia sangat informatif ya. Kemudian, kita perlu pahami bahwa semua orang di dunia digital itu sama. Jadi, semua orang punya kebebasan berekspresi, jangan sampai kita melakukan perundungan di dunia digital. Yang ketiga, kepentingan bersama itu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok tertentu, dan kita perlu pahami bahwa setiap orang bebas berekspresi, manfaatkan kebebasan berekspresi teman-teman ke arah yang positif ya. Dan yang kelima, mari teman-teman bisa menerapkan saling bersinergi untuk membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap penggunanya. Oke, gimana nih caranya supaya saya bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik? Teman-teman boleh cari di TikTok itu ada hashtag sama-sama belajar. Ada banyak sekali konten yang bisa kita pelajari di sana. Sifatnya seperti hiburan, tapi banyak informasi yang teman-teman dapatkan dan bahkan menjadi ruang ilmu baru buat teman-teman. Oke, ini saya ambil beberapa yang menarik. Ada luar kelas ya, luar kelas itu suka bahas tentang buku-buku self-development, terus juga ada pembelajaran tentang kalau teman-teman suka fotografi, ada teknik-tekniknya, bahkan teman-teman bisa diajarkan bagaimana sih menjual foto-foto yang senang teman-teman ambil dan sebagainya ya. Jadi banyak banget, bahkan belajar sampai marketing pun ada. Oke. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga ketika kita masuk ke ruang digital berkaitan dengan hak-hak digital ya. Setiap pengguna, setiap orang ketika masuk ke dunia digital punya hak yang sama. Haknya ada apa aja? Haknya itu ada 3, hak akses, hak ekspresi, dan hak merasa aman. Dan hak ini teman-teman miliki dan perlu teman-teman pahami bahwa setiap orang di dalamnya juga memiliki hak yang sama. Jadi hargai hak orang lain dan teman-teman pastikan hak teman-teman terpenuhi ya. Oke. Sebagai anak muda, untuk mempromosikan budaya juga boleh, karena ngomongin budaya digital itu tidak sebatas sampai budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tadi saja,
tapi juga bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi digital ini untuk mempromosikan budaya. Karena kaitannya tadi kita membela negara kita ya. Jadi sekarang teknologi digital ini, dengan ada teknologi digital, bela negara itu nggak harus datang ke medan perang, terus teman-teman megang senjata, tidak harus seperti itu. Tapi teman-teman memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya dari negara kita. Oke, kita bisa contoh dari salah satu menteri, Bapak Sandiaga Uno, yang selalu pakai produk lokal dan aktif sekali mempromosikan apa yang dia pakai terkait dengan sepatu lokal di dunia digital. Atau teman-teman boleh juga cek Instagram @remajanusantara_. Ini kontennya benar-benar mengajarkan bagaimana sih berpenampilan keren, tapi pakai produk khas Indonesia. Oke, dan yang terakhir ya, ini juga salah satu contoh bagaimana teknologi digital ini dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya. Teman-teman boleh lihat namanya Bunga Salsabila. Ini anak 12 tahun ya, masih kecil tapi punya ide yang luar biasa. Dia suka bikin konten makan makanan khas kampungnya, kemudian dia pakai bahasa Jawa, pakai pakaian yang unik-unik. Kemudian dia share kira-kira ini makannya, menunya ada apa saja dan sebagainya. Jadi benar-benar mempromosikan bagaimana lokalitas dari tempat tinggalnya menjadi konten. Nah, ini bisa teman-teman contoh, karena bikin konten yang bagus itu tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal ya. Kalau sekarang tuh yang penting punya modal handphone, terus teman-teman tinggal install aja aplikasi-aplikasi editor yang ada di handphone, maka teman-teman sangat mungkin untuk bikin konten-konten yang bermanfaat di dunia digital terkait dengan promosi budaya. Oke, sebelum saya mengakhiri materi saya, berikut 4 kesimpulan dari budaya bermedia digital. Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa ketika kita masuk ke dunia digital, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital kita. Kedua, ruang digital itu tidak hanya sebagai ruang hiburan, tapi sangat mungkin untuk dimanfaatkan sebagai ruang untuk teman-teman belajar, dan generasi muda sangat mungkin memanfaatkan media digital ini sebagai ruang kreativitas dan mempromosikan lokalitas dari daerah teman-teman masing-masing. Dan yang terakhir, generasi muda mampu sama-sama bersinergi membangun ruang digital yang aman dan nyaman bagi seluruh penggunanya. Oke, untuk lebih lengkap teman-teman boleh cek modul budaya bermedia digital di website literasidigital.id. Ada banyak sekali modul di sana, ada banyak sekali pembelajaran tentang literasi digital di sana. Dan untuk lebih lengkap juga teman-teman boleh follow Instagram @siberkreasi, ada banyak konten literasi digital di sana. Demikian materi saya hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Zaza. Terima kasih Mbak Bu Mutia atas paparannya tadi dari pilar budaya digital. Menarik banget ya. Tadi ada slide yang menunjukkan anak-anak muda pakai batik, pakai kain-kain gitu ya dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya ini pernah terjadi juga sih Bu sama aku. Suatu sore setelah pulang kantor aku pakai dress batik dan ketemu teman-teman aku. Mau nongkrong lah, mau ngopi ceritanya. Tapi dari satu geng itu cuman aku aja nih yang pakai batik. Terus aku punya teman yang dia ke Korea-Koreaan, terus dia nyeletuk, "Lo ngapain sih pakai batik?" Iya, keren, abis meeting, biar cantik, biar formal. Jawaban aku kayak gitu. Nah, aku mau nanya sama Bu Mutia, gimana sih jadi aku untuk menanggapi dan gimana cara untuk mengasih tahu juga ke teman-teman aku yang berkomentar seperti tadi? Kalau kayak gitu-gitu sebenarnya mau kita pakai apapun pasti ada aja yang komentar ya. Mungkin Mbak Zaza boleh lebih legowo dan Enggak ini sih, saya kalau nggak gaya, baper. iya gaya berpakaian itu kan hak masing-masing ya. Dan ya udah, kita punya kesempatan, kita paham kalau yang kita lakukan adalah arahnya baik, ya yang gitu-gitu tidak perlu digubris gitu ya Mbak ya. Mbak Zaza udah keren banget. Thank you. Tapi berarti kita juga harus membiasakan dari diri kita sendiri ya, biar circle-nya mungkin ngikutin gitu kali ya. Kalau dari contoh gambar-gambar yang tadi kan masih awam ya,
anak-anak muda pakai kain-kain kayak gitu. Kalau udah terbiasa mungkin juga orang akan lebih menerima aja sih. Gitu. Betul. Oke, thank you banget Bu Mutia atas paparannya tadi materi dari budaya digital. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Nah, teman-teman, itu dia tadi paparan dari Bu Mutia terkait budaya digital. Oke, sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 006 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/litik Jakarta Banten 006 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Beliau juga sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Eko Prasetyo Nugroho. Halo, selamat pagi Pak Eko, apa kabar? Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi buat teman-teman semua nih yang ada di webinar hari ini ya. Betul, hari ini kita mau bahas mengenai etika digital Pak. Mungkin tadi sempat disinggung sedikit sama Bu Mutia. Menurut survei Microsoft, ini netizen Indonesia katanya netizen paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Setelah surveinya tayang Pak di Instagramnya Microsoft, langsung netizen Indonesia serbu akunnya Microsoft. Langsung membuktikan Pak bahwa surveinya beneran Iya, nyata. malah membuktikan ya. Jadi Malah bukannya membuktikan, ya kita bukan. bukannya melawan malah ya. Betul, tanggapan Bapak apa nih Pak? Berarti kan etika digitalnya masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang ibaratnya sekarang ini masih dalam proses masyarakat kita ini untuk beradaptasi ya dengan dunia digital. Jadi Mm-mm. scam apa namanya? Persepsinya itu masih seperti dunia digital itu bisa menjadi bagian dari apa namanya sarana untuk membalas dendam gitu karena siapapun yang online kan tidak terlihat nama aslinya, tidak terlihat identitasnya begitu ya. Jadi mereka dengan serta-merta melakukan banyak hal yang tidak bertanggung jawab. Betul, masih perlu ada batasan-batasannya ya yang perlu mereka ketahui. Kalau gitu langsung aja ya, karena teman-teman netizen asyik Indonesia juga sudah tidak sabar, langsung saja kami persilahkan Bapak Eko untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar etika digital. Waktunya 15 menit, Bapak silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, baik, mungkin sudah muncul ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, saya ada di HIPMI gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya tentunya juga pengusaha ya teman-teman. Jadi ada dua perusahaan, Cybers Corporation sama Linear Business Suite begitu ya. Nah, ini saya ada di beberapa organisasi juga dan dalam hal literasi digital saya dari tahun 2021 nih. Nah, kalau mau menghubungi saya silakan aja nih, ada email dan nomor handphonenya ya. Jadi juga ini slide-nya saya share nanti ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau mungkin nanti mau ada mencatat atau apa yang tertinggal gitu ya. Ini slide-nya saya sharing. Nah, ini Cybers Corporation ini pembuatan software ya teman-teman. Jadi kami punya produk sendiri. Jadi 100% karya anak bangsa begitu. Nah, ini Linear Business Suite Virtual Office ya. Mungkin kalau teman-teman yang anak muda udah tahu ya, udah umum sekali dipakai di banyak kota-kota besar di Indonesia. Nah, mungkin saya langsung ke materi aja ya. Jadi etika ya, kenapa sih kita harus etis gitu ya? Nah, mungkin saya langsung aja ke tips trik ya, mungkin dengan prakteknya di dunia nyata begitu ya. Yang pasti dengan dunia digital itu sudah tidak kenal lagi negara, tidak kenal lagi bangsa begitu ya. Jadi kita bisa dalam arti berkomunikasi dengan siapapun secara langsung ya, dalam hitungan klik gitu ya, sekali klik, dua kali klik itu sudah bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, di situ otomatis perbedaan culture ya, perbedaan kulturalnya penting ya teman-teman untuk dipahami. Jadi toleransi tinggi ya. Jadi seperti misalnya kalau di Indonesia kita baru bertemu orang, kita dengan salah satu mengungkapkan dengan ramah, kita senyum begitu ya. Nah, beda nih dengan
teman-teman kita yang di Rusia ya. Kalau di Rusia kita baru bertemu orang dan kita senyum itu dianggap tidak etis, ya, jadi kurang ajar begitu ya. Nah ini beda. Nah makanya di sini ada standar baru tentang etika yang harus dipahami secara global teman-teman. Nah di sini juga tentunya tadi ya lintas geografis dan budaya, maka cara berkomunikasi kita juga sangat diharapkan untuk dalam bentuk formal ya. Jadi jangan mungkin bercanda-bercanda yang istilahnya bahasa prokem itu sebaiknya dikurangi gitu ya. Kecuali kalau teman-teman sudah saling mengenal satu sama lain ketika berkomunikasi begitu ya. Nah, lalu secara kompetensi nih, ada yang namanya netiquette ya. Jadi kompetensi yang didefinisikan oleh Kemkominfo. Nah, ini intinya adalah bagaimana kita mengakses informasi, kemudian menyeleksi dan menganalisisnya ya, sehingga kita paham konten apa yang baik gitu ya, dan kemudian mungkin memproduksi, jadi mencampur dengan banyak informasi yang sudah kita dapat ya, atau mendistribusikan kembali. Nah, jadi forward ya, sharing gitu ya. Nah, ini penting teman-teman karena kita harus bisa menyeleksi dan menganalisisnya ya, karena kita sudah ada Undang-Undang ITE ya, jangan lupa gitu ya. Nah, lalu juga kolaborasi data dan informasi juga ada kompetensinya begitu ya. Jadi sangat disarankan karena ini untuk apa namanya, memperkenalkan bangsa dan negara kita di masyarakat dunia begitu ya. Nah, ruang lingkup etika nih, nanti ada saya sharing juga ya perbedaan etika dan etiket apa sih gitu ya. Nah, kalau etika ini yang penting adalah kesadaran. Jadi kita sadar bahwa ada etika di ranah digital ya, dalam bentuk apapun ya. Lalu tanggung jawabnya seperti apa, dan ini pasti ada konsekuensinya atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan sembarangan juga mungkin menulis komen, mengisi, membuat konten yang mungkin kontennya apa namanya, bersuasana atau bernarasikan berbau-bau sara gitu ya, ataupun hate speech ya, jadi ujaran kebencian dan sebagainya ya. Lalu integritas ya, jadi ada kejujuran, ini penting juga ya teman-teman, apalagi nih kalangan pelajar begitu ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan teknologi digital ya, sangat disarankan perhatikan selalu plagiasi, ini penting sekali karena banyak sekali warga kita masih tidak paham dengan plagiasi ya. Lalu ada manipulasi dan sebagainya ya. Lalu kebajikan ini penting juga. Jadi ini mungkin sudah terlaksana ya saat ini di Indonesia ya, seperti melakukan sumbangan, melakukan donasi-donasi melalui dunia digital begitu ya. Nah, ini etika dan etiket ya. Apa sih bedanya ya? Intinya adalah kalau etika itu berlaku meskipun sendirian ya, meskipun tidak ada orang sekalipun, ini sudah tetap diterapkan etika. Nah, kalau etiket itu baru ada ketika kita berinteraksi antar individu ya, jadi satu dengan lain orang begitu ya. Nah, penerapannya seperti apa sih? Nah, ini salah satu ada beberapa saya sharing di sini ya. Contohnya misalnya huruf besar, huruf kecil itu penting karena kalau di dunia digital huruf besar itu artinya kita sedang berteriak ya, marah atau membentak seseorang gitu ya. Nah, ini jadi sangat disarankan untuk tidak menggunakan menuliskan kata-kata dalam bentuk huruf besar gitu ya. Nah, lalu perlakukan email sebagai pesan pribadi dan ini resmi ya, teman-teman. Email itu adalah sarana yang resmi, beda dengan messaging seperti WhatsApp ya. Lalu ada lagi SMS dan sebagainya, itu dianggap bukan sesuatu yang resmi ya. Nah, secara etiket juga ada nih, contohnya gunakanlah BCC ya, blank carbon copy, atau CC carbon copy ya, untuk menghindari tersebarnya alamat email orang lain yang saling tidak kenal begitu ya. Ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan email, kita mau memberikan pemberitahuan atau pengumuman ya ke banyak orang ya. Dan sebagainya nih, contoh-contohnya nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Nah, lalu yang penting adalah etiket ini teman-teman dalam prakteknya, karena inilah salah satu tolok ukur ya, atau inti dari kenapa sih tadi ya sampai survei Microsoft melakukan survei lalu menyatakan bahwa netizen Indonesia ini tidak ramah ya.
Jadi karena netiketnya ini memang rendah ya, jadi tata keramanya dalam menggunakan internetnya sangat rendah gitu ya. Nah, lalu saya mau sharing nih ada konten negatif ya, beberapa konten negatif. Ini penting sekali teman-teman untuk perhatikan karena ini sudah dilapisi dengan hukum ya. Ada dasar legalnya melalui Undang-Undang ITE dan ini tidak main-main karena ancamannya adalah pidana teman-teman ya. Jadi bukan hanya denda administrasi dan keuangan ya, tetapi dendanya sudah kurungan badan teman-teman. Ini ada 6 ya, kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman ya, lalu hoax ya, dan tentunya penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara ya. Nah, ini saya sharing yang pertama nih kesusilaan. Nah, ini saya tidak memberikan contoh karena kalau ada contohnya nanti teman-teman bisa dengan mudah menjadi keyword ya, bisa cari-cari malah saya menyebarkan kontennya justru ya, jadinya secara tidak langsung menyebarkan konten negatifnya begitu ya. Nah, intinya salah satunya adalah ini pornografi, ini sangat banyak sekali saat ini dan kita harus menyikapinya dengan lebih bijaksana ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin hanya ada di buku-buku stensilan gitu ya, masih bentuknya buku hard copy ya. Kalau sekarang sudah sampai komik ya, di dunia internet ini sudah sangat banyak, di Instagram ada, Facebook dan sebagainya itu ada saja yang bocor begitu ya, Twitter ya. Lalu dari game juga, meskipun game itu dari pihak Android dan dari pihak Apple ya sudah melakukan filter ya, penyaringan, tetapi tetap saja masih banyak yang bisa tembus ya, bocor gitu ya, dan sebagainya ya. Nah ini penting sekali karena bila sudah kecanduan ya ini dampaknya sangat berat ya, karena yang bersangkutan pasti akan kesulitan berkonsentrasi, fokus dan apalagi belajar begitu ya. Jadi nilai kemampuan belajarnya juga akan turun ya. Lalu juga hilang empati. Nah ini yang tentunya pasti akan saling menurunkan kemampuan komunikasi ya. Jadi bisa jadi malah berkata-kata kotor dan sebagainya di dunia digital ya, karena empati yang hilang tadi. Nah, lalu berikutnya perjudian ini juga sudah jelas ada di Undang-Undang ITE ya. Jadi dan ini semakin marak ya teman-teman, bisa lihat di tahun 2021 ada 198 kasus, tapi di 2022 sudah 612 kasus ya. Jadi semakin marak. Nah, ini kamuflasenya sangat banyak dalam bentuk game. Jadi game-game ini menjadi beda tipis ya, karena kita kalau main game online sekarang ada namanya top up ya. Nah, top up ini sering disalahgunakan ya. Jadi sehingga gamenya misalnya jadi game poker gitu ya, game roulette dan sebagainya, lalu bisa top up. Nah, itu padahal sudah dalam bentuk perjudian teman-teman. Nah, ini jadi setipis kertas begitu ya perbedaannya, sehingga harus dipelajari lebih lanjut. Nah, ini contohnya sudah ada ya, kayak kasus Binomo, Indra Kents ya, judi online ya, konsorsium 303 ya, ini bahkan aparat kepolisian pun sudah tercemar begitu ya, sudah menjadi pelaku kejahatan ya. Nah, ini kita sebagai masyarakat harus saling bahu-membahu untuk menjaga hal ini ya. Nah, lalu penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini mungkin kalau dari kalangan pelajar nih, kalau sering teman-teman udah saling kenal satu sama lain ya, sangat mudah ya saling mengejek ya. Dan kemudian malah dalam tanda kutip caci maki pun dianggap ledekan gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai ketika itu masuk ke dunia digital. Jangan sampai teman-teman mengetik-ngetik ledekan-ledekan hal-hal yang tidak baik ini, tetapi masuk ke dalam ranah umum ya, ranah publik di dunia digital. Nah, ini bisa berakhir dengan vonis penjara ya teman-teman. Nah, ini ada contohnya seperti Adam Denny ya, yang melakukan publikasi ya di Instagram, kemudian dari anggota DPR ya, Bapak Ahmad Sahroni yang tidak terima ya, jadi berakhir dengan vonis 4 tahun penjara ya. Nah, ini juga ada Menina Zain dan juga Ayu Thalia ya, yang kasusnya juga sengaja dilempar ke publik dan malah justru menjadi bumerang ya. Nah, ini sangat disarankan untuk berhati-hati kembali.
Lalu berikutnya nih, pemerasan atau pengancaman, ini juga penting teman-teman. Ini mungkin kalau sedang marah atau apa ya, mungkin jadi sesama teman ya, jadi sering kadang sudah masuk ranah pengancaman atau pemerasan, tapi tidak terlihat ya, karena masih dalam ranah pribadi. Nah ini berhati-hatilah, jangan menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan begitu ya. Nanti ini jadi bisa berujung dengan pidana begitu ya. Dan seperti kayak baru-baru kemarin juga ada ya yang pemerasan ya, yang mahasiswa dari UPH ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di media langsung ya. Nah, lalu berikutnya nih hoax. Ini juga penting. Ketika teman-teman mendapatkan informasi, cek ulang dulu, pastikan ya, jangan sampai malah justru teman-teman bisa terjerat sebagai distributornya ya, atau penyebarnya ya. Nah ini hukumnya juga tidak main-main ya, bisa sampai 4 tahun ya, 4 tahun penjara gitu ya. Dan kalau hukum biasanya sudah di atas 3 tahun, itu berarti sudah masuk dalam golongan yang cukup berat ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ujaran kebencian ya, permusuhan berdasarkan sara ya. Ini juga mungkin kalau sesama pelajar masih sering ya, mungkin karena sudah dekat, terlalu dekat ya, mungkin saling meledek-ledekannya memakai bahasa-bahasa sara, atau mungkin menghina dengan ledekannya dengan nama-nama keluarga ya, manggil nama teman tapi pakai nama keluarganya begitu ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat disarankan kalau udah masuk dunia digital, jaga-jaga ya, lebih baik biasakan diri dalam bentuk formal saja ya, karena ini kita tidak tahu ya, mungkin ada yang ingin balas dendam atau apa, bisa diadukan ke polisi ya. Ini deliknya delik aduan teman-teman ya, jadi kalau ada yang mengadu baru diproses begitu ya. Nah, lalu juga ada cyberbullying ya, ini saya mau sharing juga. Mungkin tadi ya, ledekan-ledekan yang tadinya terkesan biasa saja, tapi bisa jadi menjurus ya, dan multitafsir. Nah, ini penting sekali di dunia maya ya, dunia digital ini multitafsir sangat mudah terjadi. Jadi cyberbullying dapat dengan mudah terjadi tanpa sadar ya. Jadi mungkin yang meledek itu maksudnya A, tapi yang diledek menerimanya B gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, contoh cyberbullying nih ada doxing ya. Nah, membagikan data personal, lalu ada cyber stalking ya. Ini memata-matai ya, lalu ada non consensual intimate image ya. Ini biasanya kalau udah teman-teman yang bisa lihat ya dalam kasus per kasusnya di dunia nyata, itu seringkali adalah mereka-mereka ini satu dan lain pihak itu sebenarnya sudah sahabat dekat ya, sahabat dekat, bahkan sudah ada yang sudah sebenarnya statusnya mungkin pacaran dan sebagainya begitu ya. Tetapi justru ya inilah cyberbullying-nya terjadi gitu. Nah, lalu yang ujaran kebencian ini ada langkah-langkahnya, nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya, saya sharing slide-nya. Nah, bagaimana tindakan etisnya terkait konten negatif yang tadi saya sharing ya. Nah, pertama tentunya analisa dulu apakah ini benar konten negatif ya. Jadi lakukan verifikasi ya, bila betul ya sudah cukup berhenti sampai sini saja, jadi jangan distribusikan ya. Sangat disarankan kalau memang teman-teman mendapatkan konten negatif ya delete saja ya, dihapus saja ya, jangan didistribusikan. Nah, atau kalau memang teman-teman punya sifat atau keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang proaktif ya, mendukung masyarakat kita ya, kita lawan balik. Kita buatlah produksi konten yang bermanfaat, yang positif ya. Contohnya seperti ada organisasi Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, ini sekelompok orang dari masyarakat kita membuat suatu organisasi tersebut untuk melawan hoax. Jadi hoax-hoaxnya itu mereka sengaja cari, mereka publikasikan hoaxnya seperti apa, dan mereka publikasikan informasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini sangat baik ya sebenarnya untuk kita semua gitu. Nah, secara kesimpulan ini bagian dari akhir dari saya presentasi saya pagi ini ya teman-teman. Jadi internet itu memang anugerah, dan kita tetap dalam
menerima anugerah ini dan memanfaatkannya tentu tetap harus bijak ya. Jadi etika tetap harus dikedepankan dan juga pedoman-pedoman seperti tanggung jawab, integritas dan sebagainya yang budi pekerti yang sudah kita belajar di sekolah jangan lupa tetap diterapkan ya. Jadi dunia digital dengan dunia nyata itu tidak berbeda ya teman-teman, karena dengan siapa kita berkomunikasi di dunia digital tentunya juga dengan manusia begitu ya teman-teman. Jadi ini kita rayakan bersama dan kita hormatilah ilmu pengetahuan, plagiasi, duplikasi, manipulasi dan sebagainya. Waspadailah bersama ya. Jadi jangan sembarangan asal mengutip, copy paste begitu ya, sehingga terjadilah plagiasi, manipulasi dan hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nah, ini dari Kemkom Info ada e-book ya, bagus, sangat disarankan untuk di-download karena yang tadi saya sharing itu baru sedikit teman-teman. Ini ada banyak materi yang bagus ya di e-book ini. Jadi silakan aja download di websitenya, nih ada, dan juga follow @siberkreasi, jangan lupa, ini banyak update ya, banyak informasi-informasi terbaru seputar dunia digital kita. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Hirsa. Mohon maaf sebelumnya kalau ada presentasi saya tadi ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih Bapak Eko atas paparannya tadi dari pilar etika digital. Menarik ya, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman netizen asyik Indonesia. Pak Eko ngomongin soal interaksi di media sosial. Kadang kan mungkin kita nggak sengaja kebablasan ya Pak dengan perbuatan kita di medsos, atau mungkin kita komennya nggak sengaja negatif atau gimana, kurang memperhatikan ruang lingkup etikanya lah, yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Menurut Pak Eko, ada nggak sih Pak cara supaya kita nggak kebablasan dalam bermedia sosial, supaya perbuatan kita juga tidak merugikan orang lain? Apalagi sekarang kan ada UU ITE ya Pak ya, yang dikit-dikit nanti bisa dipenjarain kalau kita hate speech atau kita ngebully orang di internet. Ya betul. Nah jadi pertama mungkin membiasakan diri dulu ya, biasakan ketika kita mau memanfaatkan dunia digital, kita perhatikan sarananya apa. Jadi apakah pakai web browser, pakai aplikasi chatting, misalnya WhatsApp misalnya ya. Nah lalu kemudian dari situ biasakan kita lihat kita bicaranya, komunikasinya dengan siapa. Apakah menggunakan jalur pribadi? Berarti kalau jalur pribadi kan misalnya saya dengan Mbak Hirsa gitu kan, berarti orang lain nggak lihat ya. Nah dari situ lalu kemudian biasakan juga dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang formal gitu. Mungkin ledekan-ledekan atau apa itu saran saya dikurangi ketika teman-teman sudah dalam bentuk mengetik ya. Karena ya sudah ada PMO ya, bahwa apa, jari jemarimu harimaumu nih sekarang gitu ya. Jadi bukan mulutmu harimaumu seperti dulu gitu ya. Nah, jadi ketika ngetik-ngetik ini ya gunakanlah yang formal ya. Kalau mungkin via telepon atau mungkin sudah temu muka, bolehlah bercanda-bercanda yang menggunakan bahasa-bahasa prokem dan gaul ya, sesuai dengan wilayah masing-masing begitu. Oke, karena kalau kata-kata tuh nggak ada nadanya ya Pak, jadi kita nggak tahu sebenarnya ini bercanda atau serius nih gitu ya. Ya betul, jadi bahasa baku itu penting sekali gitu, karena kembali ya dalam menyampaikan pendapat atau informasi ya, paling enak temu muka. Temu muka itu karena kita bisa lihat mimik, kita bisa lihat intonasi suara ya, kita bisa lihat kata-katanya itu sesuai dengan yang disampaikan ya. Jadi walaupun terpotong-potong maknanya bisa beda ya. Nah kalau dalam bentuk tulisan itu kan bentuknya kalimat, jadi harus ada huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca gitu ya. Kalau enggak orang akan bingung nih, kita berhenti sampai mana, intonasinya bagaimana gitu. Nah ini maknanya bisa berubah tadi ya, bisa multitafsir. Jadi ketika multitafsir terjadi, bisa jadi yang membaca malah menerima maksudnya beda, jadi marah gitu ya, bisa juga begitu. Betul. Jadi sebaiknya memang temu muka, atau kalau memang belum bisa temu muka, telepon dulu supaya tahu intonasinya, nadanya juga gitu ya Pak ya. Betul. Oke.
Ya, terima kasih Pak Eko atas paparannya tadi dari pilar etika digital. Jangan kemana-mana. Setelah ini Pak Eko kita ketemu di sesi Q&A. Terima kasih. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Pak Eko dari pilar etika digital. Sangat menarik ya, dan tentunya bermanfaat buat kita semua yang ada di Zoom hari ini. Sebelum saya masuk ke sesi Q&A, saya lagi-lagi mau remind untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 006 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/litik Jakarta Banten 006 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita hari ini, pasti netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Oleh karena itu, buat yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar, formatnya nama, ditujukan untuk siapa pertanyaannya, dan isi pertanyaannya apa. Saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, boleh ditampilkan kakak admin. Pertanyaan yang pertama dari kakak Anissa Rahma Fauzia untuk Ibu Senia Angelika. Pertanyaannya adalah, penggunaan internet di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi. Dalam hal ini didorong juga dengan heterogenitas masyarakat karena kondisi geografis yang berbeda-beda. Menurut Ibu, bagaimana tantangan terhadap budaya digital di Indonesia dengan memperhatikan heterogenitas dan bagaimana yang sebaiknya dipersiapkan masyarakat untuk menghadapi hal tersebut? Bagaimana langkah-langkah yang dapat masyarakat agar tidak terjadi culture shock menghadapi pesatnya perkembangan digital? Oke, silakan Ibu Senia. Oke, baik. Langsung saya jawab, boleh? Boleh langsung dijawab. Siap. Oke. Terima kasih dari Bu Anissa atau Kak Betul. Anissa ini ya. Baik. Terkait ini, sebenarnya kuncinya tadi kita udah bicarakan semua ya. Ketika kita melihat bahwa memang di Indonesia itu tidak homogen gitu ya, dan tidak mungkin di satu tempat isinya homogen gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu bahwa memang banyak sekali perbedaan. Itu yang pertama harus dilakukan. Yang kedua, terkait dengan hal ini juga, maka saya menyarankan kalau boleh gitu ya, untuk memperbanyak tadi kita mencari informasi, kita melihat bahwa di luar tuh banyak sekali yang berbeda dan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka gitu. Karena kalau kita bicara tentang keberagaman gitu ya, mungkin ya kalau kita terjemahkan seperti itu, culture shock ini banyak terjadi ketika kita tidak terbiasa dengan keberagaman ini gitu. Perbedaan itu sebenarnya adalah hal yang sangat biasa, dan untuk mengatasi ini internet itu bisa menjadi salah satu jalan gitu ya, salah satu channel yang kita gunakan untuk bisa melihat dunia lebih luas, bisa mencari informasi lebih luas tentang hal-hal yang mungkin tadinya kita tidak tahu, hal-hal yang tadinya kita tidak lihat, tapi di situ kita bisa gunakan untuk bisa mencari tahu lebih banyak. Nah, kuncinya berarti satu sebenarnya, aktif dari diri kita sendiri. Aktif dan kita mau jadi orang yang lebih terbuka. Karena menerima perbedaan itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kita semua gitu. Tapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Dan kalau kita bisa mulai dari diri kita sendiri, saya yakin kita bisa influencing sekeliling kita untuk bisa jadi terbuka juga, bisa jadi orang-orang yang mau bergerak juga untuk mencari tahu dan mengeksplor lebih banyak. Mungkin itu, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Senia atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Anissa ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Vika Kurniasari untuk Ibu Mutia. Pertanyaannya adalah, menanamkan budaya literasi digital kepada anak bisa dikatakan cukup sulit, karena memang sudah beda generasi dalam keberadaban era. Terlebih di sini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan pemahaman khusus bagi anak. Pemahaman khusus bagi anak akan plus minus dunia digital dan bijak dalam menggunakannya. Bagaimana sih Bu cara yang tepat untuk menumbuhkan growth mindset pada anak
agar semakin berintegritas, agar anak dapat bijak dalam bermain media sosial dan memanfaatkan ruang digital sebagai tempat yang kreatif untuk produktif. Terima kasih. Silakan Ibu Mutia. Baik, terima kasih banyak Mbak Zaza sudah bacakan pertanyaan. Kemudian terima kasih untuk Ibu Vika pertanyaannya. Ya, ini satu hal yang sama-sama kita rasakan ya, bahwa anak muda sekarang, anak-anak kita sekarang itu udah majunya cepat banget ya, karena perkembangan teknologi juga mereka ngikutinnya gampang banget. Nah, kalau ngomongin hal-hal yang sifatnya budaya ya, misalkan pakaian batik tadi ya, pakai kain dan sebagainya, gimana nih caranya supaya tetap relate dengan anak muda? Mungkin kita bisa memperkenalkan yang sifatnya modifikasi. Tadi kayak saya share dari Remaja Nusantara _ tadi itu memperkenalkan budaya Indonesia sudah dalam bentuk modifikasi. Jadi tetap kelihatan gaul, tetap kelihatan keren, masih ada unsur budayanya yang diperkenalkan. Dan sekarang juga salah satu yang bisa Ibu lakukan sebagai orang tua, boleh nih mengenali dulu kira-kira produk lokal dalam negeri apa saja sih yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak kita, yang bisa kita manfaatkan, sehingga anak-anak kita lebih familiar dengan produk-produk lokal dalam negeri. Kemudian juga apa nih yang perlu kita lakukan ketika kayaknya secara sikap agak sulit ini dengan budaya Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya kebingungan memperkenalkan kepada anak-anak kita. Maka kita tidak perlu menjelaskan bahwa ini Pancasila, ini Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita boleh dari poin-poinnya aja, Ibu. Misalkan kayak tadi kita pada sila pertama nilainya itu bagaimana kita menghargai keberagaman agama ya, setiap orang punya kepercayaan, maka Ibu boleh menerapkan bahwa agama kita ketika kita bertemu akan kita ketemukan orang-orang yang beragamanya berbeda dengan kita, punya kepercayaan berbeda dengan kita, maka kita tidak bisa paksakan banyak hal untuk sama dengan kita, atau kita juga bisa memperkenalkan hal-hal yang terkait bahasa ya, sopan santun bertutur, tentu ketika dari ruang lingkup keluarga, dari ruang lingkup sekolah sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, tentu mereka akan lebih mudah ketika masuk ke ruang lingkup sosial dan juga ruang lingkup digital untuk menerapkan juga nilai yang sama. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Mutia. Itu tadi semoga menjawab ya Kakak Vika ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Nina Noviana untuk Bapak Eko. Pertanyaannya adalah, dikatakan bahwa anak-anak Gen Alpha adalah generasi yang sejak lahir terpapar segala teknologi. Tetapi tentunya hal tersebut membawa dampak positif dan negatif, di mana salah satunya yang dikhawatirkan adalah kurangnya interaksi sosial yang mereka lakukan dengan orang lain. Apakah ada tips atau cara dari Bapak agar kita tetap dapat mengembangkan interaksi sosial mereka agar lebih kreatif dan dapat memunculkan rasa empati mereka? Karena kalau saya lihat saat ini, mereka sangat memiliki ketergantungan dengan teknologi dan sehingga membuat mereka merasa malas untuk berinteraksi sosial secara langsung. Terima kasih. Silakan Bapak Eko. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya panjang ya, bagus nih, detail ya dari Mbak Nina Fiana tadi ya. Oke, mengenai empati dan interaksi ya, paparan teknologi untuk Gen Alpha. Nah, sebenarnya mungkin problem ini terjadi karena kita masih gagap lah, istilahnya gagap dengan dunia digital begitu ya. Nah, kalau kita bisa berkaca dengan teman-teman kita yang di negara maju sebenarnya. Jadi kalau di sana mereka sudah umum ya, sudah diajarkan bahwa jangan gunakan teknologi ketika sedang melakukan kegiatan ya, untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun gitu. Jadi sedapat mungkin tidak pakai dunia digital ya. Jadi misalnya handphone, apalagi tablet misalnya ya, TV dan sebagainya itu tidak disarankan untuk digunakan. Nah, mereka tetap bisa menggunakan hanya ketika dalam proses belajar mengajar saja. Jadi ketika mungkin belajar matematika ya, mungkin belajar bangun ruang ya, melihat kubus, balok dan sebagainya, oke, bisa lihat di
gunakan komputer dan sebagainya ya, bentuk 3 dimensinya baik begitu ya. Nah, tapi setelah terlepas daripada itu ya, eee, tidak digunakan lagi. Jadi otomatis, misalnya game ya, game-game yang ada di handphone, di komputer dan sebagainya ya, mereka tidak terpapar gitu, tidak menggunakannya. Nah, mereka baru mulai menggunakan itu ketika sudah menginjak, SMP atau SMA begitu. Nah, jadi saya pun menyarankan hal yang sama dan, saat ini pun anak-anak saya juga saya lakukan hal yang sama begitu ya. Nah, sangat disarankan mereka juga, lakukanlah kegiatan yang aktif di luar kalau bisa ya, jadi outdoor gitu. Apakah mereka, naik sepeda, membuat permainan dengan, berlari dan sebagainya gitu, itu lebih baik gitu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Mbak Yusra. Terima kasih Pak Eko, semoga menjawab ya untuk Kak Nina jawaban dari Pak Eko. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili pertanyaan seluruh peserta yang ada di sini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber kita untuk berbagi kiat-kiat sebagai closing statement dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari masing-masing pilar. Oke, kepada para narasumber, mungkin yang pertama saya ingin meminta Ibu Senia, silakan Ibu untuk satu kalimat closing statement-nya dari pilar kecakapan digital. Baik, satu closing saya ya, baik. Manfaatkan teknologi sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, dan dapatkan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Senia. Yang kedua kita dengarkan closing statement dari Ibu Mutia dari Pilar Budaya Digital. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Zaza. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita terapkan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dan tingkatkan wawasan kebangsaan kita di dunia digital. Dan ini menjadi salah satu landasan kita dalam hal percakapan digital. Terima kasih Bu Mutia. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Bapak Eko. Silakan Pak Eko. Baik, kedepankanlah etika ya, meskipun kita sudah mendapatkan anugerah dunia digital yang begitu syarat informasi. Oke, terima kasih Pak Eko. Itu dia tadi closing statement dari masing-masing narasumber. Terima kasih kepada para narasumber kita juga yang telah berbagi kiat-kiat dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar yang sangat bermanfaat bagi netizen asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya. Nah, kecakapan digital ini perlu kita ketahui bersama, terutama sekarang kita hidup semuanya serba pakai internet. Adanya internet semoga bisa membantu dan mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Harus tetap diambil yang positif-positifnya aja ya. Terutama buat generasi sekarang nih. Teknologi atau internet bisa dimanfaatkan sebagai media untuk belajar, media berkreasi, bahkan menyalurkan bakat atau hobi. Kalau kita pandai memanfaatkannya secara maksimal, gak cuman ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat cuan dari internet. Tapi yang paling penting kita juga tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan tetap menjaga budaya digital kita di ruang digital, serta menjaga etika dalam berinteraksi di dunia digital. Karena yang kita temui di internet ini luas ya, masyarakatnya banyak perbedaan budaya, agama, bahasa, suku, adat, istiadat juga beda. Makanya kita harus saling menghormati satu sama lain dan tetap menjaga etika digital kita dalam berinteraksi di internet. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada 10 penanya yang terpilih yang berhak mendapatkan saldo dompet digital. Boleh ditampilkan kakak, ada siapa aja? Yang pertama kita punya Kak Anissa Rahma Fauzia, Kak Livia Fauliza, Kak Vika Kurnia, Kak Fatimah, Kak Willy Ahmadi, Kak Shania Safira, Kak Yasir, Kak Hilman Syah, Kak Nina Noviana, Kak Adreda M. Asidiki. Selamat, kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Nah teman-teman, tadi saya melihat Pak Eko juga share link ya untuk materi, bisa di-download linknya di Google Drive di sana, ada di kolom komentar, boleh dicek.
Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/Lidik Jakarta Banten 006 dan mengisi link daftar hadirnya di link s.id/Lidik Jakarta Banten 006 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Senia, Ibu Mutia, dan Pak Eko. Terima kasih banyak atas paparan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Selamat siang semuanya. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita.